Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rismayanti dengan NIM 413-2001-006 Prodi LPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu efektivitas pembelajaran daring selama pandemi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang berarti dapat menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Rumitnya, penanganan wabah ini belum ditemukannya vaksin dan obat untuk penyembuhan pasien COVID-19 serta terbatasnya alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD untuk tenaga kesehatan, sehingga membuat pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, kapan sebenarnya corona pertama kali masuk ke Indonesia? Nah, corona masuk pertama kali ke Indonesia itu pada awalnya bulan Januari. Nah, namun pada bulan Januari ini belum diberlakukannya PSBB. PSBB diberlakukannya itu pada bulan Maret sampai dengan sekarang. Nah, pada bulan Maret ini di sini puncaknya di mana segala rencana yang sudah disusun sebelumnya oleh pemerintah Indonesia menjadi berubah drastis pada bulan Maret ini. Salah satunya yaitu pelaksanaan ujian nasional yang dari awalnya sudah direncanakan seketika menjadi berubah pada bulan Maret ini menjadi ditiadakan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghilangkan COVID-19 ini? Nah, salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukannya pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk meliburkan para peserta didik dan memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, sistem belajar kita berubah yang dari awalnya offline menjadi online seperti daring, menggunakan e-learning gitu. Terus, apa sih dampak COVID-19 bagi pelajar? Seperti yang tadi kita bilang, sistem belajar kita pastinya berubah, yaitu sistem pembelajaran yang kita menjadi berubah. Yang dulunya kita melakukan pembelajaran itu secara langsung, guru dan murid ataupun mahasiswa dan dosen melakukan pembelajaran itu secara tatap mata langsung gitu, yang dilakukan di sebuah ruangan kelas, terus melakukan diskusi secara langsung, berubah menjadi seperti sekarang, yaitu kita melakukan pembelajaran secara mandiri, secara sendiri menggunakan e-learning. Diperlakukannya secara daring ini membuat kita harus lebih mandiri untuk mengasah diri kita dengan mempelajari materi-materi yang ada di e-learning itu. Karena kan kita melakukan secara daring ini tentunya pasti kita tidak melakukan pembelajaran yang bakal efektif. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan waktu kita dengan menggunakan daring itu secara baik gitu. Nah, kelebihan penerapan pembelajaran secara daring atau learning itu yang pertama ada waktu belajar lebih singkat. Nah, dimana dulu kita waktu pembelajaran secara offline kita bisa menghabiskan waktu itu dari pagi sampai sore, sekarang hanya beberapa jam. Nah, yang seperti kita ketahui dimana satu mata pelajaran itu bisa menghabiskan 4 jam ataupun 5 jam, sekarang berubah menjadi 1 jam ataupun 2 jam karena tidak mungkin dilakukannya Zoom itu selama 5 jam gitu. Terus yang kedua itu dapat diakses dengan mudah. Nah, yang dulu dimana kita ingin melakukan kelas secara offline itu kita harus siap-siap dulu mau ke kampus, baru berkendaraan dulu menuju kampus. Nah, sekarang kita hanya dengan membuka laptop, terus mengakses e-learning, kita bisa mengakses membaca materi-materi yang akan kita pelajari tanpa kita harus pergi dulu ke kampus ataupun ke sekolah gitu. Kita hanya bisa membuka materi itu bisa dari HP, laptop ataupun komputer. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan Indonesia lebih maju. Nah, tanpa kita sadari pendidikan kita ini lebih maju, terutama pada pendidikan teknologinya. Nah, dimana dulu orang masih banyak yang belum tahu cara menggunakannya e-learning, terus belum tahu caranya mengakses pembelajaran di internet, atau belum tahu cara mengakses buku-buku elektronik, sekarang jadi tahu gitu. Nah,
pastinya tidak memiliki kelebihan aja, pastinya ada kekurangan dari penerapan pembelajaran secara daring ataupun e-learning ini. Nah, yang pertama itu menghabiskan banyak data internet atau kuota. Yang kedua, pemahaman terhadap materinya menjadi lebih kurang karena nggak semua orang bisa dijelaskan secara materi aja. Pasti ada yang bisa yang paham itu kalau dijelaskan secara langsung, atau nggak semua orang sekali dijelaskan itu bisa paham, mengerti. Pastinya ada juga orang yang harus dijelaskan berkali-kali untuk paham gitu. Jadi membuat pemahaman terhadap materi ini menjadi kurang. Nah, yang ketiga itu berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, karena diberlakukannya secara daring ini, kan kita pastinya hanya melakukan Zoom itu atau Google Meeting itu seminggu itu sekali. Nggak mungkin setiap pertemuan itu kita melakukan Zoom Meeting karena banyak keterbatasannya, seperti jaringannya yang nggak stabil, terus belum lagi kuota yang nggak ada karena nggak semua orang berkecukupan, karena dimana sekarang ini ekonomi Indonesia menurun. Nah, yang keempat tuh orang tua banyak yang tidak bisa mengajarkan anaknya karena diberlakukannya secara daring ini, terutama anak SD dan TK itu nggak bisa dilepaskan sendiri saja untuk belajar secara daring ini. Pastinya mereka bisa bukan belajar, malah nonton YouTube ataupun main game gitu. Nah, pastinya harus dibimbing atau diawasi gitu kan. Nah, kan masih banyak orang tua yang bekerja gitu, sehingga anaknya kesulitan gitu kan untuk gimana sih caranya belajar ini, jadi salah langkah gitu. Nah, terus ada juga orang tua, nggak semua orang tua itu paham akan teknologi gitu, masih ada yang kurang paham, jadi itu mempersulit orang tua untuk mengajarkan anaknya. Nah, selanjutnya ada grafik kendala yang dihadapi peserta didik selama daring. Nah, grafiknya itu yang paling banyak itu presentasinya itu yaitu jaringan internet tidak stabil dan tugas semakin banyak. Nah, karena diberlakukannya daring ini, jadi untuk meminimalisir kalau para pelajar ataupun mahasiswa itu keluar pergi main, sehingga dikasihnya tugas yang banyak gitu kan, untuk dia mengejar deadline-nya, jadi dia nggak sempat keluar gitu, dia hanya di rumah, dan sehingga memaksa para pelajar itu untuk social distancing. Nah, seperti kita ketahui jaringan internet tidak stabil seperti yang saya bilang tadi, karena nggak semua daerah itu jaringan itu bakal stabil. Pastinya ada yang belum lagi yang pakai wifi misalnya, belum lagi mati lampu sehingga koneksinya nggak ada gitu, belum lagi yang kuotanya habis gitu, jaringannya yang hilang timbul seperti di pedesaan, itu mempersulit para pelajar untuk mengakses daring learning ini. Nah, kesimpulan dari semuanya ini yaitu kita untuk yang paling penting kita hanya bisa menunggu untuk semoga pandemi ini cepat berlalu. Makanya kita harus banyak berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara offline lagi dan seperti biasanya. Karena secara daring ini masih banyak orang yang kurang paham ya menggunakan daring ini. Dan juga buat ini mahasiswa baru ataupun murid-murid baru belum pernah bertatap muka, sehingga bersosialisasinya kurang karena diberlakukannya secara daring ini. Karena menurut saya pribadi diberlakukannya secara daring ini kurang efektif gitu pembelajarannya. Terus kita yang kedua itu kesimpulannya kita harus mengoptimalkan pembelajaran dengan baik. Nah, karena diberlakukannya secara daring, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan pembelajaran ini dengan baik. Kita harus memahami sendiri materi-materinya, kita menguasai materi-materi tersebut. Nah, yang ketiga itu metode atau sistem pembelajaran lebih diperhatikan kembali agar menjadi lebih efektif. Nah, seperti seperti kita mengakses daring ini kan, pembelajaran secara daring ini kan kita hanya mendapat materi. Nah, semoga sistem pembelajaran ini akan diperbaiki lagi agar ada penjelasannya terlebih dahulu, sehingga tidak banyak orang yang kebingungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.